Halo subscriber, masak apa kita hari ini? Yuk saksikan video persembahan masakan sederhana. Nah, kali ini sesuai dengan janji saya pada saat saya menayangkan video saya masak rendang ya, maka hari ini saya akan menyajikan cara membuat pempek. Untuk malam hari ini kita mulai dengan pempek kulit crispy, pempek kulit ya. Pempek kulit ala Palembang, pempek kulit asli Palembang. Jadi kalau pemirsa semuanya tidak paham bahasa Palembang ya, silahkan aktifkan menu subtitle di settingan YouTube Anda semua. Karena saya akan menjelaskan di beberapa adegan itu dalam bahasa Palembang ya, bahasa Palembang Sumatera Selatan sesuai dengan asal makanan ini. Oke, silahkan aktifkan menu subtitle Anda, klik titik 3 di pojok tersebut, lalu pilih subtitle. Setelah itu pilih Indonesia. Nah, maka akan tampillah subtitle dari video yang Anda tonton. Seperti ini. Ada tulisannya. Oke, paham ya? Kalau nggak paham, ya udah, nggak apa-apa. Dan sebelum saya mulai tutorial membuat pempek kulit crispy kali ini, silahkan like jika suka, dislike jika tidak suka, dan share ke seluruh sosial media yang Anda punya. Jika dia nggak bermanfaat, silahkan berkomentar di bawah ini jika ada pertanyaan seputar pempek dan juga pertanyaan seputar YouTube. Saya punya dua channel. Yang pertama itu hanya ditinjau 9 hari monet, channel yang sekarang Anda saksikan 100 hari monet. Jadi saya juga punya cara-cara yang tidak melanggar aturan namun jarang dipakai banyak orang. Boleh tanya-tanya di kolom komentar ya. Nah, jadi sekarang aku mulai bahasa Palembangnya. Halo pelanggan channelku, aku Mang Cek Mamat dari kanal atau saluran Masakan Sederhana. Malam ini aku nak nyaji ke kamu ini pajuhan bernama pempek kulit. Nah, pempek kulit garing-garing. Mak mano cara masak pempek kulit garing-garing ini? Payo lur. Kita saksi ke video berikut ini. Dadah. Bahan-bahan 100 ml air seperti pada gambar, tepung tapioka Pak Tani Gunung, kalau bahasa saya sih sagu, bawang merah cincang dan daun bawang cincang, 4 butir telur, 2 saset santan kemasan, ikan tenggiri terdiri dari kulit dan daging merah. Juga saya menggunakan garam Himalaya. Lalu kita satukan kedua jenis ikan tadi, kulit dan juga daging ya. Kita campur dan tambahkan air sedikit demi sedikit. Setelah ditambahkan air, diaduk-aduk lagi. Kita aduk hingga rata ya. Aduknya manual ya, tidak pakai alat seperti blender atau apa gitu, pokoknya manual.
Jadi terus diaduk, diratakan sampai dia bercampur menjadi satu. Kalau dirasa sudah perlu ditambahkan air, tambahkan lagi air ya. Semuanya saja. Lalu diratakan kembali dengan cara diaduk-aduk. Sambil diaduk-aduk kita cek juga, dan kita berikan telur ya. Kita pecahkan telur dan kita berikan telurnya 4 butir ya. Setelah kita cek dia sudah benar-benar menyatu ya, kita pecahkan telur dan masukkan ke dalamnya. Seperti pada tampilan video ini saya masukkan 4 butir telur ya. Setelah telurnya masuk, kita aduk-aduk ya, diratakan ya. Bagaimana caranya supaya ikan tadi menyatu dengan telur hingga tampilannya seperti pada video yang sedang Anda tampilkan. Lalu masukkan bumbu cincang tadi, bukan bumbu sebetulnya sih, campuran cincang tadi, daun bawang dan juga bawang merah cincang ya, mentah. Kita masukkan semua saja langsung. Setelah dimasukkan semua, diaduk lagi. Diaduk-aduk lagi. Sekarang saya aduk ya hingga rata. Sambil diaduk-aduk ya, kita tambahkan garam Himalaya. Kalau saya garamnya cukup 1 sendok, tapi nanti bisa dikoreksi. Diaduk-aduk ya, diaduk-aduk. Maksudnya dikoreksi kalau dicicip dia kurang asin ya, sesuaikan dengan selera kita. Kalau saya sih cukup, atau bisa ditambahkan sedikit lagi kalau dianggap perlu. Lalu masukkan santan kemasan. Saya pakai santan merek Sasa kali ini, walaupun ini bukan endorse dari Sasa. Masukkan semua santan kemasan ke 2 saset santan kemasan. Setelah santannya kita masukkan, kita aduk-aduk hingga rata. Jadi setelah masuk semua bahan, kita aduk hingga rata. Semakin rata, semakin menyatu, maka semakin bagus hasilnya. Jangan lupa berikan dukungan Anda pada channel ini dengan cara tidak melompati iklan yang tayang pada awal, tengah, dan akhir video. Dengan demikian Anda telah membantu channel ini untuk bisa lebih maju. Masukkan sagu Pak Tani Gunung tadi sedikit demi sedikit ya, aduk hingga rata. Ya, diaduk-aduk ya, kita ratakan. Kalau nanti dirasa kurang sagunya, bisa ditambahkan kembali. Diaduk-aduk sampai menyatu. Jadi bagi Anda semua yang tidak mau ketinggalan resep terbaru dari channel ini, bisa dengan mengklik tombol subscribe di bawah, pojok bawah video ini, agar Anda semua bisa mengaktifkan tombol loncengnya. Sekarang kita tambahkan sedikit lagi sagunya ya, saya sebut sagu saja karena kalau di kota asalnya, ini di Palembang, nyebutnya sagu gitu ya. Sebetulnya perlu juga ditambahkan sedikit gandum ya, tapi karena ndak ada ya ndak apa-apa lah. Yang penting ikannya ikan yang segar ya, ikan gilingnya dari ikan segar ya. Karena kenapa? Kalau ikannya nggak segar, ini adukannya begini, bau dia, baunya sangat menyengat. Walaupun rasanya tetap enak, tapi baunya kurang sedap. Sekarang kita hidupkan kompor untuk mulai menggoreng ya. Kita panaskan minyak dengan ukuran api yang sedang, dan kita taburi di satu piring sagu tadi untuk tangan kita supaya tidak lengket. Jangan lupa tangannya dicuci dulu. Nah, seperti inilah cara menceperkan atau membentuk daripada pempek kulit ya, langsung digoreng. Perlu saya beritahukan, ini gorengan pertama. Gorengan pertama ini, gorengan kan ini banyak kan, bisa untuk disimpan, atau kalau yang jualan untuk dipajang, ketika ada pembeli nanti digoreng lagi. Nah, dalam hal ini saya untuk di rumah ya, jadi saya goreng ya. Gorengan pertama kan pasti minyaknya nanti kotor karena ada sagunya.
Jadi kalau untuk di rumah seperti ini, habis itu didinginkan, disimpan, lalu setiap kita mau makannya kita goreng kembali. Misalkan ini jadinya nanti 100 misalnya, simpan, kita mau makan 10, goreng 10, mau makan 5, goreng 5. Begitu juga kalau untuk jualan. Setelah seperti ini kita taruh di etalase, nanti ada yang mau beli, dia beli berapa ya kita gorengkan lagi berapa. Ini hanya untuk goreng pertama saja. Jadi digoreng pertama ini supaya dia terbentuk dan tidak hancur, tapi belum crispy, walaupun sebetulnya sudah mateng. Karena kan ini cuma ikan dan sedikit sagu, jadi ya cepat matengnya. Nah, seperti inilah hasilnya setelah digoreng. Ini sebetulnya sudah bisa dinikmati ya, tapi sebaiknya kita goreng kembali kalau kita mau makannya. Ini gorengan pertama, gorengan untuk disimpan atau kalau jualan untuk disajikan di etalase. Sekarang saya goreng beberapa untuk saya nikmati saat ini. Jadi yang sudah jadi tadi ya, yang sudah digoreng sekali tadi kan minyaknya tadi kotor kan. Nah, kita ganti minyak yang baru digoreng untuk dimakan. Kalau tadi kotor maksudnya kotor, bukan kotor apa ya, tapi ada sagu tadi. Jadi dia putih minyaknya. Sekarang kita ganti minyak yang baru. Ini goreng secukupnya saja untuk kita makan saja, tidak perlu digoreng semua. Jadi untuk disimpan cukup digoreng satu kali saja. Nah, untuk dinikmati ini goreng sampai benar-benar dia crispy. Kalau bahasa Palembangnya garing, itu garing. Nah, jadi ini sudah jadi ini. Ini sudah siap untuk dinikmati. Tinggal tingkat kematangannya kita mau gimana. Mau sampai crispy banget boleh, nggak gosong juga nih lama-lama ini. Tapi ya kalau kelamaan banget ya gosong. Demikian cara membuat pempek kulit dari Palembang. Jadi ini yang untuk disimpan ya, yang goreng sementara ini siap dinikmati. Ini sajian untuk dinikmati. Jadi dari ini digoreng lagi, digoreng sampai crispy. Kalau bakso Palembangnya garing. Nah, sekarang kita praktekkan cara menikmati pempek Palembang. Ini sudah disiapkan cacahan timun. Nah, kalau untuk pempek kulit ini memang sukanya tidak ditaburi dengan rebon, tapi cukup dengan mentimun saja. Cara makannya begini nih. Ini khusus cara makan pempek kulit gaya wong Palembang nian. Jadi kamu jangan ngaku wong Palembang belum ngirup cuko model mak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coletkan ke sini, digigit begini. Ini tadi pakai cabai ya, bukan pakai permen. Dicoletkan ke sini, kurang abdol bahasa Palembang. Dicel ke jero ini, dicokot mak ini, diserogok sok model mak ini. Jadi cuka segini itu ya untuk satu pempek. Dan perlu diingat ya, cuko asli pempek Palembang itu kental, bukan kayak kuah sup. Oke. Jadi jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan silahkan dislike jika tidak suka. Jika ada pertanyaan seputar resep pempek ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan share ke sosial media yang Anda punya agar lebih banyak lagi orang lain yang mendapat manfaat dari video ini, dan saya pun mendapat manfaat dari tontonan Anda semua. Tidak bisa dipungkiri pemilik channel itu pun mendapat manfaat dari video yang Anda tonton. Kenapa? Ya karena AdSense-nya jalan.
Oke, video berikutnya saya akan tayangkan dalam waktu dekat, itu pempek lenjer hitam. Bahasa Indonesianya pempek lenjer berwarna hitam. Bahasa Palembangnya pempek lenjer hitam. Aman kamu dak galak ketinggalan informasi tentang resep-resep berikutnya, kamu hidupkan keloncengan di bawah ini. Kalau Anda semua tidak mau ketinggalan resep-resep saya berikutnya, silahkan aktifkan lonceng di bawah ini. Oke, terima kasih.